Perang, sebuah kata yang begitu sederhana, namun penuh dengan arti. Di balik setiap tembakan, ada jiwa yang hancur. Di balik setiap langkah kaki yang berdetak, ada cerita yang tak terungkap. Begitu banyak orang mencari kedamaian, namun terkadang kedamaian itu datang dengan cara yang tak terduga. Di tempat ini, di medan perang ini, seorang pria akan menemukan jalan yang mengubah hidupnya. Sebuah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya. Namanya Michael Thompson, seorang prajurit yang sudah lama terjerat dalam perang yang jauh dari rumah. Ia datang dengan membawa harapan dan ketakutan, tapi tak pernah benar-benar tahu apa yang ia cari. Michael bersama timnya di tengah patroli di kawasan gurun yang kering. Panas terik matahari menyengat kulit. Mereka berjalan dengan hati-hati, waspada akan bahaya yang mengintai. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah desa kecil yang hancur akibat perang. Siapkan perlindungan. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam. Lakukan dengan hati-hati, seru Komandan Michel. Michael berjalan dengan langkah cepat, matanya tajam memeriksa sekitar. Ia melihat seorang anak kecil sedang duduk di samping tumpukan puing. Michael menghentikan langkahnya dan mendekati anak tersebut. Michael pun bertanya kepada anak itu, "Hei, kamu baik-baik saja?" Anak kecil itu menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu anak kecil itu membalas perkataan Michel. "Kenapa kalian datang? Apa yang kalian lakukan di sini?" Michael terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kami hanya mencoba membantu, tapi kamu harus pergi ke tempat yang aman." Anak kecil itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Michael merasa ada yang salah, mungkin karena ia telah terjebak dalam perang selama bertahun-tahun. Ia tak lagi bisa melihat dunia dengan cara yang sama. Di malam harinya, di tenda yang terpisah, Michael duduk termenung. Ia mendengarkan suara-suara dari luar. Suara azan yang lembut terdengar dari kejauhan. Di saat yang sama, pasukan Amerika menangkap seorang pria lokal bernama Ahmad yang dicurigai terlibat dengan kelompok militan. Ahmad dibawa ke dalam tenda militer. Wajahnya tenang meski dalam kondisi terpojok. Michael memasuki tenda dan duduk di hadapannya. "Katakan, siapa yang mengirimmu? Apa yang kalian rencanakan?" seru Michel kepada Ahmad. Dengan tenang, Ahmad menjawab, "Saya hanya seorang petani. Saya tak tahu apa yang kalian bicarakan." "Apa kau tidak takut?" seru Michel. Ahmad pun menjawab, "Takut itu manusiawi, tapi saya percaya pada takdir. Apa yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Michel terdiam. Kalimat itu begitu dalam, seolah menyentuh jantungnya. Ahmad terlihat begitu damai meskipun berada dalam situasi yang paling berbahaya. Setelah beberapa hari, Michael mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia sering memikirkan kata-kata Ahmad. Pada malam hari, saat semua rekan-rekannya tertidur, ia mengambil Al-Quran kecil yang ia temukan di rumah salah satu warga yang mereka geledah beberapa waktu lalu. Michael membaca dalam hati, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubahnya sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd.
Mikael menutup Al-Quran itu, menatapnya dengan penuh keheranan. Ia merasakan ada kedamaian yang tak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba suara azan terdengar lagi dari masjid di desa yang dekat dengan markas mereka. Tanpa sadar, air mata Mikael menetes. Ia merasa ada kekosongan yang sudah lama ia rasakan. Tetapi baru kali ini ia mulai menyadari. Beberapa malam setelah kejadian itu, Mikael kembali berbicara dengan Ahmad yang kini sudah lebih banyak menjadi. Beberapa malam setelah kejadian itu, Mikael kembali berbicara dengan Ahmad yang kini sudah lebih banyak menjadi teman daripada sekedar tawanan. "Kenapa kamu tidak pernah marah? Aku tak bisa mengerti kenapa kalian bisa begitu tenang, bahkan setelah semua yang terjadi," Mikael bertanya kepada Ahmad. Ahmad tersenyum lembut lalu berkata, "Kemarahan hanya menambah penderitaan. Kami percaya pada kehidupan setelah mati, bahwa segala penderitaan di dunia ini akan berbayar dengan kebahagiaan yang abadi. Hidup ini sementara, tetapi amal baik akan menjadi penentu akhirat kita." Mikael terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. "Apakah itu yang kalian sebut kedamaian?" Ahmad menjawabnya, "Ya, kedamaian bukan berarti tanpa masalah, tapi kedamaian berarti bisa menerima apa yang terjadi dengan lapang dada dan yakin bahwa Allah selalu bersama kita." Mikael mulai merenung lebih dalam. Kata-kata itu terasa begitu berat, tetapi juga penuh kelegaan. Mikael berada dalam sebuah serangan mendadak. Pasukan mereka terjebak di antara tembakan musuh. Dalam kekacauan itu, Mikael melihat seorang ibu dan anak kecil terjebak di dalam sebuah bangunan yang terbakar. Mikael berteriak kepada timnya, "Kita harus menyelamatkan mereka." Ia berlari menerobos api, meskipun ia tahu itu sangat berbahaya. Ia berhasil menyelamatkan ibu dan anak kecil tersebut, meskipun dirinya terluka. Dalam kebingungannya, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada hanya sekedar tindakan heroik. Mikael terengah-engah sambil memegangi bahunya yang terluka. "Kenapa aku melakukan ini?" berkata sendiri. Lalu seseorang di belakangnya, Ahmad, datang dan membantunya. "Karena hatimu sudah berubah, kamu sudah menemukan yang kamu cari," Ahmad berkata. Malam itu, Mikael merenung lebih dalam dari sebelumnya. Ia merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Di tengah malam yang sunyi, Mikael merasa hatinya penuh dengan kebingungan dan kerinduan. Ia akhirnya memutuskan untuk menemui Ahmad sekali lagi. Mikael bertanya kepada Ahmad, "Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku merasa seperti menemukan sesuatu yang aku cari selama ini." Lalu Ahmad pun menjawabnya, "Jangan takut teman, hidayah Allah datang pada waktunya. Jika kamu sudah siap, maka katakanlah apa yang ada di hatimu." Mikael meneteskan air mata, berbicara dengan tulus. "Aku ingin bersaksi,
Aku ingin masuk Islam. Dengan hati penuh haru dan keyakinan, Michael pun mengucapkan syahadat di depan Ahmad dan beberapa orang yang ada di sekitarnya. Dengan suara bergetar, Michael mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ahmad tersenyum hangat, lalu berkata, "Selamat datang saudara." Semua orang yang hadir mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Michael merasa ringan, seolah beban hidupnya yang berat kini telah terangkat. Setelah menjadi seorang Muslim, Michael memutuskan untuk tidak kembali ke Amerika. Ia memilih untuk tinggal di Timur Tengah dan membantu masyarakat yang terkena dampak perang. Ia bekerja membangun rumah-rumah yang hancur, membantu anak-anak yang kehilangan orang tua, dan menyebarkan pesan perdamaian. Kehidupan Michael berubah. Perang yang dulunya ia pandang sebagai sebuah kewajiban, kini ia pahami sebagai sebuah kesalahan. Di dunia yang penuh kekerasan ini, ia menemukan cara untuk memaafkan dan memberi. Kadang-kadang dalam hidup kita harus terjerumus ke dalam kegelapan untuk menemukan cahaya yang sejati. Michael Thompson, yang dulu dikenal sebagai seorang tentara, kini hidup dengan penuh kedamaian sebagai seorang Muslim. Perjalanan hidupnya mengajarkan kita bahwa jalan menuju kebenaran seringkali datang dalam cara yang tak terduga.